Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anji Saputra. Di sini saya akan menjelaskan mengenai data, informasi, dan pengetahuan. Oke, untuk data itu sendiri ialah data merupakan fakta-fakta yang belum diolah atau deskripsi dasar dari aktivitas ataupun transaksi yang direkam, diklarifikasikan, disimpan, namun tidak diorganisasikan untuk suatu tujuan yang lebih spesifik. Itu merupakan pengertian data. Untuk pengertian informasi itu ialah dari kelanjutan dari data, karena data yang telah terdapat atau dikumpulkan fakta itu dapat menghasilkan suatu informasi. Oke, untuk pengertian informasi itu ialah hasil output dari pengolahan data baik secara linguistik maupun matematis dalam perkembangannya, serta diolah menggunakan bantuan komputer atau secara komputasi. Setelah data diolah menjadi suatu informasi, barulah mempunyai sebuah arti. Oke, untuk contoh informasi ini adalah 60% dari penduduk Jawa Barat cenderung memilih calon presiden nomor urut 2. Oke, itu adalah pengertian informasi serta contohnya. Untuk selanjutnya kita akan menjelaskan pengertian pengetahuan. Oke, untuk pengetahuan merupakan hal yang dipakai oleh manusia untuk memahami dunia yang sifatnya dapat berubah berdasarkan informasi yang diterima. Pengetahuan si Aminah si Bayu akan memiliki kemungkinan tidak sama meskipun dari data dan informasi yang didapatkan keduanya sama. Itu adalah pengertian pengetahuan. Dari pernyataan tersebut disimpulkan bahwa pengalaman dan kompetensi juga dibutuhkan dalam sebuah pengetahuan selain informasi yang ada di dalamnya. Dengan demikian, pengetahuan merupakan kumpulan dari data informasi yang bertemu dengan kompetensi dan pengalaman seorang untuk menindaklanjuti data. Itu adalah kesimpulannya. Oke. Untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen support system. Oke. Untuk manajemen support system memiliki definisi atau pengertian, yakni merupakan sekumpulan teknologi sistem informasi yang saling terintegrasi di mana membantu manajemen dalam pengambilan keputusan. Itu adalah pengertian manajemen support system. Komponen manajemen support system memiliki beberapa komponen yang terdiri dari Decision Support System atau disingkat DSS, Group Support System atau GSS, Executive Information System atau disingkat EIS. Dan juga ada lagi komponennya yakni Artificial Neural Network atau disingkat ANN. Dan juga masih ada lagi komponen-komponen dari manajemen support system, yakni hybrid support system merupakan salah satu komponen di dalam manajemen support system. Oke, di sini kita akan melanjutkan penjelasan mengenai pemodelan. Pemodelan merupakan suatu upaya untuk melakukan analisis sistem pendukung keputusan atau disingkat dengan SPK dengan cara meniru bentuk nyata-nyata daripada melakukannya pada sistem yang nyata. Oke, dari analisis dalam sistem pendukung keputusan, model dan analisis dalam sistem pendukung keputusan. Pemodelan pada SPK mencakup tujuan permasalahan, identifikasi masalah dan analisis lingkungan, identifikasi variabel, peramalan, penggunaan beberapa model keputusan, seleksi kategori model yang sesuai, manajemen model. Dan di sini ada pada tahap ini akan diidentifikasi variabel-variabel yang relevan. Variabel tersebut meliputi variabel keputusan, intermediate, tak terkontrol, dan variabel hasil. Untuk kepentingan tersebut dapat digunakan influence diagram untuk menunjukkan relasi antar variabel-variabel tersebut. Oke, nah, untuk identifikasi variabel ini adalah penjelasan dari sebelumnya untuk identifikasi variabel. Oke, influence diagram adalah representasi grafis dari suatu model keputusan yang digunakan untuk membantu
bentuk rancangan model pengembangan pemahaman. Kata influence merujuk pada ketergantungan suatu variabel pada tingkat tertentu terhadap variabel yang lainnya. Itu merupakan pengertian dari influence diagram. Oke. Seperti yang dijelaskan tadi, untuk pengertian influence diagram sudah dijelaskan sebelumnya untuk pengertian influence diagram. Oke, kita lanjut. Di sini ada pengertian dari business intelligence atau disingkat dengan BI. Merupakan suatu proses untuk melakukan ekstraksi data-data operasional perusahaan. Oke, keunggulan BI yakni membutuhkan biaya yang relatif murah dalam pengadaannya. Proses pembuatan laporan dapat dilakukan dengan cepat. Adanya graphic user interface atau singkat dengan GUI yang dapat dibentuk sesuai selera. Mampu meminimalisasi masalah-masalah teknis. Dan juga ada beberapa yang lainnya. Oke, kita lanjut pengertian data warehouse. Data warehouse itu tersendiri dapat diartikan sebagai gudangnya data. Oke, tujuan utama pembuatan data warehouse adalah untuk menyatukan data yang beragam ke dalam sebuah tempat penyimpanan di mana penggunaan dapat dengan mudah menjalankan query atau pencarian data, menghasilkan laporan, dan melakukan sebuah analisis. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya Ari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pendukung keputusan. Model dan analisis dalam sistem pendukung keputusan. Pemodelan merupakan suatu upaya untuk melakukan analisis sistem pendukung keputusan atau SPK dengan cara meniru bentuk nyatanya daripada melakukannya pada sistem nyata. Pemodelan pada SPK mencakup 7 permasalahan. Yang pertama, identifikasi masalah dan analisis lingkungan. Kedua, identifikasi variabel. Ketiga, peramalan atau forecasting. Keempat, penggunaan beberapa model keputusan. Kelima, seleksi kategori model yang sesuai. Keenam, manajemen model. Ketujuh, pemodelan berbasis pengetahuan. Manipulasi model atau seperti mengubah variabel akan lebih mudah dilakukan daripada melakukannya pada sistem nyata. Model dapat menghemat waktu. Biaya untuk menganalisis model jauh lebih murah jika dibandingkan dengan mengaplikasikannya pada sistem nyata. Risiko kesalahan pada bentuk model dengan melakukan trial dan error atau coba-coba jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan melakukannya pada sistem nyata. Lingkungan bisnis yang banyak mengandung ketidakpastian. Model matematika dapat menganalisis kemungkinan solusi dalam jumlah yang lebih banyak, bahkan tidak terbatas. Model meningkatkan pembelajaran dan pelatihan. Model-model dapat metode untuk mendapatkan solusi telah tersedia di web. Ada beberapa Java, Applet, atau pemrograman web lainnya yang tersedia untuk menyelesaikan model-model tersebut. Kategori model. Model statis umumnya memberikan asumsi adanya operasi perulangan dengan menggunakan kondisi yang identik. Yang kedua, model dinamik atau time dependent merepresentasikan skenario yang senantiasa berubah dari waktu ke waktu. Manfaat BI untuk organisasi non-profit. Yang pertama, meningkatkan kualitas data dan informasi pada suatu organisasi. Kedua, memudahkan proses monitoring terhadap kinerja organisasi. Ketiga, meningkatkan nilai investasi teknologi informasi yang telah ada sebelumnya. Keempat, menciptakan pegawai yang memiliki akses informasi yang baik atau well-informed worker. Kelima, meningkatkan efisiensi biaya. Beberapa faktor yang mengakibatkan kegagalan implementasi business intelligence. Yang pertama, adanya perencanaan yang kurang matang. Kedua, kualitas data yang kurang baik. Ketiga, perubahan organisasi tak terantisipasi dengan baik. Keempat, pengadaan sistem BI yang bersifat one-stop shopping.
Kelima, pengembangan BI hanya mengandalkan tenaga outsourcing. Kemudian ada data warehouse. Data warehouse dapat diartikan sebagai gudang data. Tujuan utama pembuatan data warehouse adalah untuk menyatukan data yang beragam ke dalam sebuah tempat penyimpanan, di mana pengguna dapat dengan mudah menjalankan query atau pencarian data, menghasilkan laporan, dan melakukan analisis. Salah satu keuntungan yang diperoleh dari keberadaan data warehouse adalah dapat meningkatkan efektivitas pembuatan keputusan. Bill Inmon mendefinisikan data warehouse sebagai basis data yang memiliki karakter subject-oriented, integrated, non-volatile, time variant. Bagian-bagian data warehouse. Data mart merupakan bagian dari data warehouse yang berguna dalam mendukung kebutuhan dari suatu fungsi bisnis atau unit tertentu. Data mart dapat berdiri sendiri atau terhubung ke data warehouse yang telah ada. Ada beberapa karakteristik dari data mart yang membedakannya dengan data warehouse, yaitu 1. Data mart hanya berfokus pada suatu kebutuhan pengguna dengan satu unit atau fungsi bisnis. 2. Data mart tidak secara normal berisi data operasional secara terperinci. 3. Data mart berisi lebih sedikit data jika dibandingkan dengan data warehouse, sehingga lebih mudah dimengerti dan dipahami. Kubus data atau cube adalah unit pemrosesan data yang terdiri dari tabel fakta dan dimensi dalam suatu data warehouse. Aggregation adalah hitungan awal dari data numerik. Hasil proses ini akan disimpan sebagai jawaban dari query yang sebelumnya telah dibuat, sehingga waktu proses query dapat berjalan dengan lebih cepat. Proses agregasi ini menyebabkan data yang jumlahnya sangat besar di suatu basis data multidimensi dapat dicari dengan cara mudah dan dalam waktu yang relatif singkat. Agregasi ini merupakan dasar dari pembentukan kubus data, karena pada agregasi akan mengorganisir kumpulan data ke dalam struktur data basis data multidimensi sehingga menghasilkan waktu respon yang cepat. Online Analytical Processing atau OLAP. OLAP digunakan untuk menganalisis data dan informasi yang nantinya akan digunakan sebagai Decision Support System atau DSS. Beberapa aktivitas yang dapat dilakukan melalui OLAP antara lain seperti melakukan proses query, meminta laporan, mendukung analisis statistik, melakukan analisis interaktif, dan membangun aplikasi multimedia. Berdasarkan struktur basis datanya, OLAP dapat dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, Multidimensional Online Analytical Processing atau MOLAP. MOLAP adalah OLAP yang secara langsung mengarah pada basis data multidimensi. MOLAP memproses data yang telah disimpan dalam array multidimensional atau semua kombinasi data yang mungkin dicerminkan, masing-masing diletakkan dalam suatu sel yang dapat diakses secara langsung. 2. Relational Online Analytical Processing atau ROLAP. ROLAP adalah suatu format pengolahan OLAP yang merupakan analisis data secara dinamis yang disimpan dalam basis data relasional, bukan pada basis data multidimensi. ROLAP merupakan bentuk teknologi dari OLAP yang paling berkembang. 3. Hybrid Online Analytical Processing atau HOLAP. OLAP merupakan kombinasi antara ROLAP dengan MOLAP. OLAP dikembangkan untuk mengkombinasikan antara kapasitas data pada ROLAP yang besar dengan kemampuan proses pada MOLAP. Baiklah, itu tadi presentasi dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sistem pendukung keputusan Meisya Dwi Putri, NIM 061940832962, kelompok 1, kelas 7 MIO. Often of the presentation, objective, prerequisite, and content. Brief introduce to lectures, discussion, and consultation. Output of the presentation ini memiliki
objective brief discussion. Lanjut KDD, a definition. A definition ini pengertian dari KDD in the automatic expression of non-obvious hidden knowledge from larger volume of data. Di sini ada 3 yaitu 10 bytes. We never see terminal data set, so will but in the memory of computers then run data meaning of algorithm. What is the value how to request and use it. Selanjutnya ada data, information, knowledge. We often see data as a string of bits or number and symbol or objective which we collect daily. Information is data strip of record to the minimum necessary to character the data. Knowledge is narrated information including fact and relation which have been data rich knowledge for. People get stored so much data because these things some file assist are encoded within RAM. Data is rarely of this image. Its true volume depends on the ability to extract information useful for decision support. Di sini Microsoft Core Knowledge for Knowledge based system remain as the main and Navy Bayes Classification. Klasifikasi merupakan proses pembelajaran suatu fungsi tujuan yang memetakan tiap himpunan atribut X ke satu dari label kelas Y yang didefinisikan sebelumnya. Classification model atau fungsi tujuan. Output Y sedangkan input X. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan association rule. Apa itu association rule? Mencari suatu kaidah keterhubungan dari data diusulkan oleh Agarwal, Indrasih, dan Swamy. Contoh, dalam suatu supermarket kita ingin mengetahui seberapa jauh orang yang membeli celana atau membeli sebuah sabuk. Input dan problem bisa dilihat di sini. Adanya sejumlah transaksi dan lain-lainnya. Manfaat dapat digunakan untuk market basket analysis dan customer, bisa dilihat. Absensi prinsip a priori, bisa dilihat. Gabungan sendiri L3 L. Contoh a priori dengan minimum support 50%. Analisis hasil proses atau HAP. Metode kuantitatif untuk meranking berbagai alternatif dan memilih suatu terbaik. Contoh, pemilihan supplier. Bisa dilihat di sini sebuah operator sedang mempertimbangkan pemilihan supplier. Clustering. Clustering analisis. Cluster kumpulkan objek data anggota cluster yang sama. Aplikasi cluster analisis. Misalkan pengenalan pola dan lain-lain. Aplikasi cluster marketing. Dan ini bisa dilihat tipe datanya, interval, skala linear, nominal variabel, rasio, campuran database, dan lain-lain. Pendekatan clustering, jarak antar cluster, metode partisi, K-means, contoh K-means, metode, dan mungkin itu saja yang bisa dapat saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.